Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit, I'll bury your side. Hey, things in my pocket, getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit, I'll bury the guy. That shit too hot, can't go down on too low. Say something too loud, whispering my ears now. Hold up, hang up, finding that moment slowly. Show me that movement. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menceritakan kembali cerita fantasi, baik secara tulis maupun lisan. Sekarang, kalian akan belajar tentang struktur dan kebahasan teks cerita fantasi. Hal ini akan menjadi bekal awal bagi kalian dalam menyusun cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ada 3. 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Resolusi. 1. Orientasi ialah sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. 2. Komplikasi yaitu suatu bagian adanya permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. 3. Resolusi yaitu salah satu bagian untuk penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Adapun pengertian resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Sekarang kita masuk kepada contoh sinopsis cerita imajinasi. Yuk sama-sama kita baca dengan judul Belajar dengan Gajah Mada. Bagian orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Bagian komplikasi. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Andi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Nani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Sisi, siapa bapak? Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah pelapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab lelaki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada! Suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara lelaki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia berlari memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam hingga saya selalu ranking 1 di sekolah.
Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal apa yang terbaik yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Bagian resolusi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Ya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani bertiak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri struktur teks fantasi. 1. Orientasi, yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar, watak tokoh, dan konflik. 2. Komplikasi, yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. 3. Resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya, pola pengembangan struktur cerita fantasi bagian orientasi. 1. Dikembangkan dari deskripsi latar. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandangi satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di Custom Color laptopku. 2. Dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat baru. Matanya yang besar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. 3. Dikembangkan dari pengenalan konflik. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Pola pengembangan struktur cerita fantasi bagian komplikasi. 1. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan.
2. Dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warna bumi terluka karena pertempuran samudra. 3. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda atau masa lampau atau masa depan. Contoh, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. 4. Dikembangkan dengan lompatan waktu. Contoh, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. 5. Dikembangkan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. 6. Dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Hoi, Putri Candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, seperti aku, mereka, dia, Erza, Doni. 2. Kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, atau suasana. Contoh, latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. B. Latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah itu terasa sunyi dan penuh kesedihan. 3. Pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Monster itu berkaki 4. Langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu menggunakan setelah itu, kemudian, sementara, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tato. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. 5. Kata atau ungkapan keterkejutan. Berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. 6. Menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, tanda kutip 2. Raksasa itu mengejar kita. Tanda seru tanda kutip 2. Teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Feeling getting the shit out, baby.